Halo semua, jadi aku mau bikin tutorial cara mengunduh jurnal atau artikel internasional maupun nasional. Jadi, cara mengunduh artikel ini gampang banget sebenarnya karena kita tinggal mengetikkan di aplikasi browser kita, di browser, di search. Nah, yang pertama kita buka aplikasi browser kita. Nah, ini aku pakai Chrome. Sebenarnya banyak banget buat download itu tuh banyak sebenarnya. Cuma aku biasanya pakai Google Scholar. Nah, ini kita klik Google Scholar. Nah, tinggal kita ketikkan, misalnya kita mau cari self esteem misalnya. Nah, ini kita bisa carikan, ada banyak banget jurnalnya. Nah, misalnya kita download salah satu. Nah, tinggal kita klik. Ini belum masuk di download. Mungkin yang ini. Nah, udah ke download ya. Ini teori self esteem. Nah, ini gampang kan sebenarnya kan, karena tinggal kita cari aja subjek yang mau kita cari. Kita mau cari apa, tinggal kita ketikkan, bisa pakai keywordnya, kata kuncinya itu juga bisa. Nah, nanti tinggal cari, terus kita tinggal klik aja buat download kayak tadi. Nah, itu caranya. Mau nasional ataupun internasional, caranya sama aja, tinggal kita ketikkannya aja. Nah, ini kita udah dapat. Nah, sekarang aku mau ngasih tutorial gimana caranya membuat kutipan. Oke, nah aku mau buka Google Dokumen aku dulu. Jadi bikin kutipan itu gampang banget sebenarnya, karena kutipan itu ada kutipan langsung sama tidak langsung. Nah, kutipan yang langsung ini tuh misalnya begini. Misalnya menurut Sugiono tahun, misalnya tahun 1987 misalnya. Nah, mengatakan bahwa misalnya bulimia adalah titik. Nah, ini kutipan langsung. Kalau misalnya kita baca dari bukunya langsung, misalnya si Sugiono ini punya bukunya, kita tuliskan tahunnya sama halamannya, misalnya di halaman 67 misalnya. Nah, gitu. Kalau misalnya dari jurnal atau artikel pun kita tuliskan halamannya juga tidak apa-apa. Nah, gimana kalau misalnya ini tuh ada kutipan dari ahli tapi kita bacanya dari jurnal atau artikel. Nah, kutipannya kan ini, bukunya itu bukunya Sugiono misalnya. Nah, tapi kita bacanya dari artikel atau jurnal. Kita tinggal tuliskan ini ada di artikel atau jurnalnya siapa. Misalnya dalam Neizia, misalnya dalam Neizia tahun misalnya 2021 di halaman 12. Nah, tinggal kita tuliskan kayak gini. Jadi pendapat ahli ini ada di dalam misalnya jurnalnya Neizia
tahun 2021 halaman 12. Nah, ini kutipan yang langsung. Ada lagi. Misal itu kan kalau di awal nama ahlinya. Gimana kalau di belakang? Itu bisa. Nah, misalnya bulimia adalah titik. Terus dalam kurung, pendapat ini ada dalam Sugiono tahun 1987 halaman halaman 67. Gini juga bisa. Kalau misalnya dari artikel atau jurnal ya kita tinggal ketikkan aja ini dalam artikel atau jurnalnya siapa, misalnya dalam Neizia, dan kawan-kawan titik tahun 2020 ada halaman 7 misalnya. Nah, tinggal kita tuliskan kayak gini. Nah, kutipan yang lain misalnya pakai catatan kaki. Nah, catatan kaki ini nulisnya begini. Bulimia adalah titik. Nah, di atasnya ini pakai ada ininya. Jadi ada dalam kurungnya gitu loh. Bentar. Misalnya ada dalam kurungnya kayak 1. Gini, ada tandanya. Nah, tanda satunya ini tuh daftar pustakanya, misalnya Sugiono. Nanti di bawahnya ditulisin, di pojok bawahnya dari itu ditulisin, misalnya tahun 1987 teori bulimia misalnya. Misalnya penerbit Jaya, misalnya di Surakarta, penerbit Jaya. Gini, jadi itu pakai catatan kaki caranya kayak ini. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan cara bikin kutipan. Nah, kutipan ini tuh gampang banget sebenarnya. Jadi jangan sampai kalian lupa buat bikin kutipan ya. Jangan sampai nanti kalian bikin artikel atau membuat rangkuman, jangan sampai kalian jadi plagiasi, oke? Semangat teman-teman.